Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah jadi khalaqas samawati wal arda wa ja'ala dhulumati ila nur summa ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qada ajalan wa ajalun musamma indahu summa antum tamtarun wa huwa Allahu fis samawati wa fil ardi ya'lamu sirakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wa la syarikalah innamal huwa ilahul wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwa rahmanur rahim. Muslimin muslimat yang dirahmati Allah, mengawali majelis kita pada saat ini, marilah kita senantiasa panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Ta'ala, di mana pada kesempatan hari ini kita masih diberikan umur. Oleh karena itu marilah kita mensyukuri, menghargai nikmat Allah itu dengan mengkaji dan mendalami ayat-ayat Al-Quran. Beberapa waktu yang lalu kita sudah mengkaji informasi-informasi dari Al-Quran yang berkaitan dengan kebanyakan dari manusia. Kemarin kita sudah beberapa ayat, mari kita pada saat ini kita lengkapi untuk memahami ayat-ayat Al-Quran. Karena memang di akhir-akhir zaman ini sangat sedikit sekali orang-orang yang memahami kebenaran. Bahkan kebenaran yang datang dari Al-Quran itu pada saat ini terlihat sangat asing justru di kalangan orang-orang Islam tersendiri. Nah, oleh karena itu marilah kita lengkapi pemahaman-pemahaman kita dengan beberapa ayat yang nanti kita akan pahami bersama-sama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Di dalam surat ke-10 ayat 36, wa ma yattabi'u aksaruhum ilan dona la yughni minal haqqi syai'a innallaha alimun bima yaf'alun. Yang artinya, dan tidaklah yang diikuti kebanyakan mereka kecuali dugaan, kecuali persangkaan. Sesungguhnya dugaan itu tidak bisa membantu sesuatu pun dari Allah, bahwa Allah mengetahui apa-apa yang kamu lakukan. Selanjutnya di dalam surat ke-10 ayat 60, wa ma dhanul ladina yaftaruna 'alallahil kadiba yaumal qiyamah innallaha ladu fadlin 'alan nasi walakinna aksaruhum la yashkurun. Apakah dugaan, apakah persangkaan orang-orang yang mengadakan dusta atas Allah tentang hari kiamat? Sesungguhnya Allah memiliki karunia atas manusia, tetapi kebanyakan manusia itu tidak mensyukuri. Muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, di sini Allah menerangkan bagaimana keadaan yang sebenarnya dari orang-orang yang mendasarkan keyakinannya itu kepada dugaan, kepada persangkaan, kepada perkiraan, bahwa sesungguhnya persangkaan itu sedikit pun tidak berguna untuk mencapai kebenaran. Kesesatan keyakinan orang-orang musyrikin yaitu kebanyakan dari mereka mempersekutukan Allah dengan Tuhan-Tuhan yang lain. Jadi sudah menyembah kepada Allah, masih menyembah lagi kepada yang selain Allah. Sudah mengkaji hukum-hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran, masih mengkaji lagi hukum-hukum yang buatan manusia yang disejajarkan kepada Al-Quran. Di dalam hal ini hukum Allah itu diserikatkan dengan hukum yang buatan manusia. Nah, ini juga disebut musyrik di dalam hukum. Mereka menduga bahwa apa yang baik menurut nenek moyang mereka adalah baik juga buat mereka. Padahal yang dilakukan oleh nenek moyang mereka itu adalah sesuatu hal yang bertentangan dengan Al-Quran, yang artinya sesuatu kesalahan, tapi diikuti terus-menerus sambung bersambung. Sedangkan itu adalah sesuatu hal yang menyimpang dari Al-Quran. Menyimpang dari Al-Quran adalah suatu kesesatan. Hati mereka kemudian juga dikotori oleh kemusyrikan. Dan sikap mereka yang sombong dan ingkar terhadap ayat-ayat Al-Quran, serta perasaan mereka yang takut apabila pengaruhnya hilang
kepemimpinan mereka hilang, maka mereka secara taklid buta tetap mengikuti nenek moyang mereka meskipun mereka bergelimangan di dalam kemusyrikan. Ini sungguh suatu hal yang memperhatikan buat kita semuanya, buat orang-orang yang memang betul-betul memperhatikan Al-Quran. Allah menegaskan lagi melalui Al-Quran melalui surat ke-12 ayat 106. Wa ma yu'minu aksaruhum billahi illa wahum musyrikun. Dan kebanyakan mereka tidak beriman kepada Allah, melainkan mereka mensyirikkan. Kebanyakan manusia itu tidak beriman kepada Allah, justru kebanyakan manusia itu musyrik kepada Allah. Ini informasi yang datang dari Allah melalui Al-Quran. Selanjutnya Allah juga menjelaskan lagi di dalam surat ke-17 ayat 89, walaqad sarafna linasi fi hadal qur'ani min kulli masalin fa aba aksarun nasi ila kufura. Dan sungguh telah kami jelaskan berulang-ulang bolak-balik untuk manusia di dalam Al-Quran ini dari setiap perumpamaan, dari setiap percontohan. Namun demikian kebanyakan manusia itu menolak bahkan menjadi kafir. Selanjutnya Allah lebih menegaskan lagi di dalam surat ke-18 ayat 54. Walaqad sarafna fi hadal qur'ani min kulli masalin wa kanal insanu aksara sayyin jadala. Yang artinya dan sungguh kami jelaskan di dalam Al-Quran ini untuk manusia dari setiap percontohan, dari setiap perumpamaan. Dan adalah manusia itu kebanyakan membantah tentang sesuatu. Di dalam Al-Quran Allah menegaskan berulang-ulang, dibulat-baleni, berkali-kali, membuat perumpamaan, membuat percontohan. Namun demikian kebanyakan manusia itu tetap tidak beriman. Kebanyakan manusia itu membantah. Ini Allah yang memberikan informasi kepada kita. Manusia itu sudah diberi penjelasan berulang-ulang lewat kandungan isi Al-Quran. Mereka diberitahu berbagai perumpamaan, perbandingan, contoh, kisah, dan seterusnya. Tetapi manusia adalah makhluk yang paling banyak membantah. Mereka senantiasa mencari dalih untuk membantah kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Dan ini fakta sampai sekarang. Ayat-ayat Al-Quran itu banyak diingkari, banyak didustakan. Selanjutnya justru manusia itu mengikuti petunjuk yang selain Al-Quran, selain wahyu. Mencari petunjuk, mengikuti petunjuk yang justru buatan dari manusia, bukan dari Al-Quran. Kemudian mereka menyombongkan diri di hadapan Allah, tetapi mereka tidak menyadari akan perilaku tersebut. Selanjutnya manusia itu kebanyakan juga gemar menuduh kepada kelompok lain yang tidak sama dengan kelompoknya. Langsung mereka dianggap menyimpang, dituduh sesat. Kemudian karena mereka berada dalam posisi mayoritas, dengan kekuatannya mereka mengintimidasi kepada kelompok-kelompok lain untuk kemudian bubarkan dan seterusnya. Ini fakta yang terjadi sampai saat ini. Kebanyakan manusia itu seperti itu. Nah, kemudian menjadi pemikiran apakah kita akan mengikuti kebanyakan manusia yang seperti itu. Allah kemudian juga memberi informasi lebih lanjut melalui surat ke-25 ayat 44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Am tahsabu ana aksaruhum yasma'una aw yaqiluna. Inhum ila kal an'ami balhum adallu sabila. Yang artinya, ataukah engkau menyangka bahwa kebanyakan mereka mendengar atau memikirkan? Sesungguhnya mereka kecuali seperti binatang ternak. Bahkan mereka lebih sesat dari garis hukum. Surat ke-25 ayat 44 menjelaskan, menerangkan begitu gamblangnya Allah melalui ayat-ayat tersebut. Ayat berikutnya
masih di surat yang sama, di surat ke-25 ayat 50, walaqad sarafnahu bainahum liyadakaru fa'aba aksarun nasi ila kufuro. Dan sungguh kami jelaskan dia di antara mereka agar mereka memikirkan, maka menolaklah kebanyakan manusia selain kekafiran. Lebih lanjut, surat ke-26 ayat 8, inna fidzalika la ayatan karena aksaruhum mukminin. Bahwa pada yang demikian itu ada ayat, ada pemikiran, ada peringatan. Dan tidaklah kebanyakan dari mereka itu beriman. Kebanyakan dari manusia tidak beriman. Banyak ayat-ayat Al-Quran yang menjelaskan seperti itu. Selanjutnya juga orang-orang yang senantiasa mendustakan dari zaman dahulu sampai sekarang dan pada masa yang akan datang akan diberlakukan pada hukum yang sama, hukum Allah. Fakadabuhu fa'ahlaknahum inna fidzalika la ayatan wa makana aksaruhum mukminin. Surat ke-26 ayat 139. Mereka mendustakan Hud. Ini terjadi pada kaumnya Hud pada saat itu. Tetapi sekali lagi ini bukan berarti hanya untuk kaum Hud saja. Ini berlaku pada zaman dahulu, pada masa sekarang, dan pada masa yang akan datang. Bagaimanakah? Lebih lanjut Allah menjelaskan, lalu kami binasakan mereka. Bahwa pada yang demikian itu ada ayat, ada pelajaran, dan kebanyakan mereka tidak beriman. Nah, muslimin, muslimat yang dimuliakan Allah, Allah banyak menyebutkan tentang kebandelan sikap dari orang-orang kafir itu, baik dari masa dahulu maupun masa yang sekarang. Mereka selalu mendustakan kebenaran-kebenaran dari Allah melalui Al-Quran. Kemudian manusia itu akan diazab, manusia akan disiksa, manusia lebih lanjut akan dibinasakan. Itu akibat dari perbuatannya sendiri, karena mereka mendustakan ayat-ayat Al-Quran. Sikap membantah manusia terhadap perintah-perintah Allah mengakibatkan mereka akan mengalami kehancuran. Maka berhati-hatilah di dalam setiap langkah dan perbuatan. Karena apa? Karena janji Allah itu pasti benar dan pasti akan terwujud. Saudaraku yang dirahmati Allah, mari kita perhatikan ayat berikut, surat ke-30 ayat 32. Minal ladina faroku dinahum wa kanu syi'an khulu hisbin bima ladaihim farihun. Yaitu orang-orang yang memecah belah di dalam din, di dalam agama. Mereka menjadikan agama itu bergolong-golong. Setiap golongan bergembira ria dengan apa yang ada pada mereka. Di dalam ayat yang lain, surat ke-6 ayat 159 juga ditegaskan, innalladzina faraqu dinahum kanu syi'an lasta minhum fi syai' innama amruhum ilallahi tsumma yunabbi'uhum bima kanu yaf'alun. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah di dalam agama mereka, di dalam din mereka, dan mereka bergolong-golong, tidaklah kamu termasuk mereka dari sesuatu pun. Sesungguhnya urusan mereka kepada Allah. Kemudian Allah akan mengabarkan kepada mereka apa-apa yang mereka kerjakan. Saudaraku yang dirahmati Allah, inilah Allah senantiasa memberikan penegasan-penegasan melalui kitab-kitabnya, melalui ayat-ayatnya, melalui Al-Quran yang difungsikan sebagai petunjuk seluruh manusia. Namun kebanyakan manusia tidak memikirkan, kebanyakan manusia tidak beriman, kebanyakan manusia tidak bersyukur. Oleh karena itu, sekali lagi mari kita perhatikan, wa inna hadihi umatukum umatan wahidah wa ana rabbukum fattaqun. Surat ke-23 ayat 52. Sesungguhnya agama ini, agama tauhid ini adalah agama kamu semua.
agama yang satu, dan aku adalah Tuhanmu, maka bertakwalah kepadaku. Uraian dari beberapa ayat tersebut apabila kita simpulkan secara ringkas itu sebagai berikut, bahwa mengikuti kebanyakan manusia yang berkelompok-kelompok, bergolong-golong di dalam din, di dalam agama, sesungguhnya itu bukanlah merupakan perintah Allah, dan itu juga bukan merupakan perintah dari Nabi. Sekali lagi, memecah belah di dalam din, bergolong-golong, bermahzab-mahzab, itu bukan perintah Allah dan juga bukan perintah Nabi. Kemudian mencintai, membanggakan kelompoknya, golongannya, sektenya secara berlebihan, kemudian mencaci maki, menghina kelompok-kelompok lain, menyalah-nyalahkan kelompok lain, mengintimidasi kelompok lain, menuduh sesat, sungguh hal demikian itu bukan perilaku dari orang yang berakhlak Qur'ani. Jadi kalau kita masa bodoh dengan menyederhanakan persoalan, yang penting kita mengikuti banyak orang, yang penting kita mengikuti umum. Kalau demikian maka akibatnya akan fatal. Ajaran agama yang sesuai dengan Al-Quran serta pemahaman-pemahaman yang benar dianggap semata-mata salah oleh mereka karena tidak diamalkan oleh banyak orang. Ini yang terjadi kan seperti ini. Sebenarnya banyak sekali dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran yang memberikan faedah kepada kita semuanya bahwa kebenaran itu tidak memandang jumlah. Kebenaran adalah kebenaran walaupun hanya sendirian. Sedangkan kesalahan adalah tetap kesalahan meskipun didukung oleh banyak orang, meskipun dilakukan oleh banyak orang. Ini yang harus perlu kita ketahui. Bahkan Allah kemudian mengatakan bahwa keadaan umum manusia itu adalah berada di dalam kesesatan, kejahilian, kebodohan, dan jauh dari iman yang benar. Surat ke-6 ayat 116, wa in tuti aksar man fil ardi yudilluka an sabilillahi iyatabiuna ila dona wa inhum ilayhi rusul. Dan jika kamu mengikuti kebanyakan dari manusia di muka bumi ini, mereka akan menyesatkan kamu dari garis hukum Allah, dari Al-Quran. Bahwa mereka hanya mengikuti dugaan dan mereka hanya mengira-gira. Solusinya tetap kita mengikuti hukum Allah yang ada di dalam Al-Quran kalau kita kepingin selamat di dunia maupun di akhirat. Mari mohon ampunan kepada Allah, minta keridhaan Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli walil mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka samiyun qaribun mujibud da'wat innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamalnahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhamilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.